Memang golek duit itu lebih asik timbang golek ilmu. Tapi nek wong bisa memaknai niki kunci, Pak. Insyaallah kunci keberkahan, juga kunci terbukanya sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul qur'ana fi aqall min 3 ayyam. Ya, salatah. Tapi di sini dalam kurung ada ayam. Sahih rawahu Ibnu Sa'ad. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi penghayatan Al-Qur'an, ya, supaya bacaan itu bisa sambil dia. Waduh, saya pernah ikuti khutbah Jumat, khutbahnya bagus sekali. Nampak bahwa khotib itu punya ghirah, punya semangat dalam berislam, nampak sekali. Begitu giliran membaca dalil, waduh, takban kalau bahasa orang Arab, payah. Berkatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, ada Ibu juga di bawah ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada petang hari ini kita mendapatkan limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Copot ucul. Hingga kita bisa melanjutkan berbagai aktivitas mulia kita, terutama di waktu ini, yaitu aktivitas yang merupakan kunci daripada kemuliaan aktivitas kita yang lain, yaitu thalabul ilmi. Saya tadi lagi sama anak-anak tadi di mobil bincang-bincang saya lagi ngerenung, berpikir ini ada santri-santri yang jenuh belajar, ada yang tergoda pengen penak kerja golek duit, ya. Memang asik golek duit itu lebih asik daripada cari ilmu, ya. Berat belajar itu memang berat. Orang itu jihad toh. Jihadun nafas itu thalabul ilmi. Jihad melawan hawa nafsu itu, di antara jalan jihadnya itu di antara adalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu yang formal itu, yang di situ mungkin menjanjikan ada nilai legal formalnya, ada ijazah. Yang ijazah itu mungkin ada nilainya untuk kaitannya dengan urusan makan dan hidupnya. Itu saja juga banyak orang yang berat, ya. Jadi nek wong gak sekolah itu tidak selalunya karena ndak punya biaya, tapi yo karena memang sekolah ki ya apa, ya. Apalagi mencari ilmu kayak bapak-bapak ini, kayak ibu-ibu saat ini, kan tidak ada yang mengikat. Siapa yang mengharuskan kecuali karena keterpanggilan terhadap kebaikan, untuk kebaikan kita, ya. Ada dua, dalam rangka untuk ta'allum, mencari ilmu supaya menjadi penerang jalan kita. Yang kedua untuk tabarruk, mencari keberkahan, agar supaya dengan amal soleh thalabul ilmi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Jadi tolong diniatkan dua itu. Dengan sekarang duduk di sini bersama kita, itu niatnya dua, jangan ada yang luput. Dua-duanya diniatkan, ada kesengajaan. Ta'allum dan tabarruk, mencari ilmu untuk kita jadikan petunjuk dalam hidup kita, uripe ben terang, menerawang jalan itu ben cetha. Wong ki nek tanpa ilmu ibarat wong pelaku iki kaya mlaku di kegelapan, kemungkinan kejeglong, kemungkinan tersesat, salah arah itu besar, ya. Hanya diniati pertama krono thalabul ilmi, mencari ilmu atau ta'allum. Yang kedua, tolong disengaja juga tabarruk, thalabul barokah. Sebagaimana dalam hadis yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz, ya, ma istama'a
qaumun fi baitin min buyutillah, itu ya. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, ya, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, kecuali melainkan Allah mesti ya ghosiyat humur rahmah, itu melimpahkan rahmatnya, ya. Kemudian dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut orang itu di antara makhluknya yang ada di langit, artinya memuliakannya. Jelas. Jadi tolong, kalau kita mungkin ada di antara saudara kita yang lebih dominan tabarruknya, niat ta'allumnya kecil, ngalap berkahnya lebih kuat timbang pengen dapatkan ilmunya, kita mungkin menilai ada yang begitu. Tapi juga ada sebagian yang niatnya ta'allum tanpa ada kesengajaan tabarruk. Saya minta yang hadir di majelis ini, dua niat itu tawazun, secara seimbang, ya. Ada terus dengan lenggah rawuh wonten majelis menika Bapak Ibu niku krana niat ta'allum dan tabarruk, mencari ilmu dan mencari keberkahan. Nek Allah niku paring berkah dan gesangin jenengan kehidupan kita, itu insya Allah namanya barokah, itu adalah subutul khair al ilahi fil amr, ya, wa ziyadatuhu, tetapnya kebaikan, adanya kebaikan dalam urusan kita, ya, menurut kacamata Allah, dan bertambahnya kebaikan itu, ya. Jadi harus ada kesengajaan kita mencari barokah dalam majelis ilmu ini. Nah, nek niate kuat, paham betul, ya, insya Allah kita menjadi ringan langkah kita untuk menghadiri tempat ini, okay. Napa menah ya gur yahene kerja ya wis rampung. Nek misal sampean ora menghadiri majelis taklim ki ya napa? Antara waktu maghrib isya ki ya urung sare to ya mene. Kaya manten anyar ya mene sare ya. Manten anyar kuwi ora sare. Nek kerja ya yahene ya wis leren to istirahat. Mosok ya kerja terus gak ono. Nah, maka dari itu kita manfaatkan. Maka tepat ini nek gur waktu maghrib teko isya terus lenggah sekedap tolabul ilmi, ya, ini jihad. Jihad itu ya buat pahalanya gede kok, mulia, ya. Ini jihad, namanya jihadun nafas. Mulai tadi abot ada santri mogok, wah pengen belajar. Aku kadang-kadang kayak mereka ini, kalau saya kadang-kadang memotivasi mereka para santri untuk hidup mandiri. Mereka nggak ngeliat, nggak mengezoom, nggak memotret perjalanan saya, ya, yang kita tempuh dari awal, cuma saiki wae, ya. Padahal kita ini yo sinau yo terus, ya kuliah ki ya abot, Pak. Nek sampeyan kuliah ini rasane abot, engko pernah ditagih-tagih di apa meneh wong tuwa ngene iki ya. Wis wong tuwa, wis biasane perintah saiki diperintah. Biasane ngeki tugas malah ditugasi. Biasane nagih-nagih gawean ditagih, dioyak-oyak. Tambah abot nek nuruti nggih. Tapi ya nek niate kuat nggih. Dadi niku enten santri terus leren kerja, ya. Memang golek duit itu lebih asik timbang golek ilmu. Tapi nek wong bisa memaknai niki kunci, Pak. Insyaallah kunci keberkahan, juga kunci terbukanya wawasan-wawasan ke depan nanti. Baik itu secara direct kita mendapatkan ilmu yang berupa teori-teori misalkan, secara indirect, secara tidak langsung, ya ini amal soleh ini akan menjadi pintu keberkahan, terbukanya kebaikan-kebaikan di hadapan kita. Kalau tak ilmutke niki jihad, nek sampean kuwi apa meneh ora dipengarep-arep donya, arep dadi apa ya mene, arep dadi mudin wong ya sak kelurahan mok siji, ya. Dadak rewangi ngaji niki adoh-adoh. Ngendi Pak sampean? Congol ya. Enten sing tebih meleh. Nah, kan tebih-tebih.
nek ora dikrono. Tapi nek jenengan mirsani sejarah di dalam buku saya itu ada pengembaraan para ulama di dalam Thalabul Ilmi. Itu di buku yang saya tulis itu, masya Allah, para sahabat dulu itu, para imam ahli hadis itu hanya sekedar ngejar satu hadis itu direwangi adol satu onta. Margo aduh biayanya gede, mlaku waktune berbulan-bulan. Sakniki luput itu ngerti kata kuncinya, diklik enten mriki ketemu. Penak saiki dadi wong pinter ki jane. Ini kok ya ora pinter-pinter iki margo napa ya. Nggih. Dados Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini buku saya ketelisut ceritanya. Nah, terus saya ngambil satu tema di buku itu di PDF, tak foto ben penak le nyekel. Tak di-share, monggo di ben anulah kita ikut memadati ini ben yang ngisi benda ini ben bukan yang positif, yang negatif-negatif, sing rusak-rusak, diisi sing manfaat-manfaat ya. Karena idza ja'al haq zahaqal batil. Kalau haknya tidak al-haknya tidak datang di tempat ini, nanti yang akan mendominasi alat ini adalah kebatilan-kebatilan. Maka tadi saya share kepada Mas Ihsan supaya diikuti, barangkali yang membawa HP, dolanan HP ambek taklimnya. Jadi nah enak sing sampean kok terus akhirnya membuka yang lain, aku ya ora ngerti, tapi ya, yang jelas materi ini saya share di baik. Yang akan kita bahas sekarang tentang kita akan mencoba melihat ya bagaimana qiraatul Rasul ya wassalatuhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau membaca Al-Qur'an, membaca ya, itu seperti apa ya. Ini ada beberapa poin. Pertama, di sini mencantumkan surat Al-Muzammil ya. Ayat yang keberapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan rattil Qur'an tartila. Ya, tafsirnya rattil itu iqra bil ya mahli ya. Bitamahul, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, itu dengan pelan-pelan, dengan memperhatikan maknanya, dengan mentadabburi maknanya. Tartila dengan sebenar-benar tartil ya. Jadi perintah untuk membaca Al-Qur'an itu di sini pakai rattil, rattala yuratul tartil, itu artinya namanya tartil itu membaca dengan menikmati, dengan menghayati, dengan memperhatikan maknanya ya. Jadi oleh karena itu nanti ada di poin-poin berikutnya bagaimana supaya bacaan itu ya memungkinkan, bentuk bacaannya itu seperti apa yang memungkinkan kita sambil membaca, sambil merenungi, menghayati kandungan apa yang kita baca, maknanya ya. Jadi harus, kalau membaca itu harus dengan penghayati, dengan penghayatan. Lah maka kalau nanti ada ilmu-ilmu yang mendukung agar kita membaca itu bisa sambil menghayati, itu ilmunya apa? Yaitu dipenuhi juga nanti. Ya, oleh karena itu ya, jangan pesimis ya. Ampun pesimis kalau saya barangkali menyampaikan sesuatu yang ini hanya diminati oleh orang-orang yang selera tinggi ya. Pria-pria punya selera ilmu, selera baca ya, bukan selera rokok ya. Iya, karena kalau sudah berbicara kita harus merenungi, menghayati. Ya memang harus dihayati. Kalau nggak dihayati kan lawannya apa? Lawannya hayat apa? Maut, berarti dimauti ya. Artinya menghayati itu kita membaca dalam keadaan hidup. Ya, rasa kita hidup, hati kita hidup ya. Jadi kita menghayati, merenungi tentang apa yang kita baca ya. Itu makna tartil.
Jadi bukan hanya sekedar membaca lewat, tetapi membaca dengan merenungi, bisa merenungi atau menghayati makna dari apa yang dibaca itu. Poin yang kedua, karena sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul Qur'ana fi aqal min thalathati ayyam. Ya, min thalathah, tapi di sini dalam kurung ada ayyam. Sahih rawahu Ibnu Sa'ad, ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi penghayatan Al-Qur'an, ya, supaya bacaan itu bisa sambil dihayati, ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari, ya, kurang dari 3 hari, karena batasan orang cepatnya membaca itu ketika Al-Quran itu dibaca khatam itu paling cepat itu 3 hari. Kalau lebih dari itu dimungkinkan penghayatannya kurang. Ya, tapi tentu ini banyak para ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis berlaku untuk hari-hari biasa. Adapun di hari-hari yang lain, ya, itu dibolehkan. Ketika ada sahabat Nabi yang bertanya tentang fikam akhtimul Quran, itu kan dijawab terakhirnya, ya, salasat ayyam fi salasah, yaitu 3 hari. Tapi di luar itu di hari-hari umum, tapi khusus di bulan Ramadan boleh mengkhatamkan lebih dari sekali dalam 3 hari. Boleh sehari khatam sekali. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah di dalam riwayat, Imam Syafi'i itu mengkhatamkan selama sebulan Ramadan itu 60 kali. Ya. Ya. Nah, ini kayaknya saya nggak perlu ngerem kalau ini. Jadi pacu aja. Mas, ojo kurang dari 3 hari. Ustadz, aku pengen mengkhatamkan sehari sekali. Kata tidak perlu saya khawatirkan. Ya. Jadi kalau di sini jamaah ini bukan kok direm. Ya, ini kalau Rasulullah kan ngerem. Ojo ngantek kurang saka 3 dina. Yen kurang saka 3 dina, penghayatannya kurang mendalam. Ya, pemanaannya kurang. Ya. Itu direm. Direm. Tapi nek jamaah ini ora perlu direm, perlu dipompa, ya. Khatam 30 hari sekali wis apik, ya. Jadi 1 hari 1 juz. One day 1 juz. Iku wis apik nek nggih iso seperti itu di penghayatan. Ya, sebab nek jenengan sakniki kan sibuk-sibuk, ya. Kan sibuk-sibuk sekali. Kalau Imam Syafi'i kan tidak sibuk, mungkin begitu ya. Imam Syafi'i yang sibuknya kayak gitu itu bisa menghatamkan Quran sehari itu 2 kali di bulan Ramadan. Kemarin ada santri yang bisa, Pak. Saya heran juga. Anak saya itu, maaf ini, anak saya itu 2 hari itu sudah khatam. Masuk Ramadan begitu start maghrib, memulai tilawah, 2 hari sudah. Terus HP-nya itu disegel kayak dipaket kayak di lakban nih kok. Wah, HP Apple. Ning bae gur kuat 3 dino. Bar 3 dino dibuka meneh. Tapi 2 hari khatam dia. Ya, 4 hari itu khatam, itu sampai sepekan ya. Buka segel 1 pekan. 4 hari itu khatam 2 kali dia. Jadi 2 hari bisa. Ya. Setelah itu dibuka HP ini sampai lanjut akhir Ramadan cuma khatam sekali lagi. Jadi sebulan khatam 3 kali. Ya. Cek bocah SMP ya, jadi ya wajar. Tapi ada santri yang mengkhatamkan 13 hari di pondok, khatam 16 kali ada. Ya, Masya Allah. Saya sendiri, Ustadz, saya tidak bisa. Ya, ya. Wah, kalau saya seperti itu ya mungkin harus libur taklim begini, harus libur nerima tamu dan sebagainya. Mungkin apa memang idealnya kalau Ramadan ini gak usah nombor tamu ya, gak usah nombor taklim begini ya. Mungkin begitu. Iya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa layak ra'ul Quran fi aqal. Rasulullah tidak membaca Al-Quran, maksudnya mengkhatamkan tilawatil Qur'annya itu fi aqal min
salasat ayyam, yaitu kurang dari 3 hari. Ya, paling cepat itu 3 hari supaya bisa menghayati, tujuannya itu maknanya supaya bisa tartil. Ya. Yang ketiga, masih ada urutan-urutannya terus. Karena sallallahu alaihi wasallam yuqatti qiraatahu ayatan. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif. Ar-Rahmanir Rahim thumma yaqif. Sahih rawahu At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika membaca ayat itu yuqatti qiraatahu ayatan. Rasulullah itu memotong-motong bacaannya satu ayat. Apa hikmah dari ini? Untuk merenungi, untuk menghayati. Tidak diterangkan berapa detik beliau memberikan jeda antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, tidak diterangkan, tidak ada riwayat. Tapi yang jelas pesannya adalah bahwa ketika kita membaca Al-Quran mesti harus langsung dipasang, ya, penghayatannya, dinikmati, ya. Nek panjenengan belum bisa bahasa Arab dengan baik, dibantu dengan terjemahan, ya, dengan terjemahan. Ya, berarti nek jenengan ngapal sekaligus dihafalki karo terjemahane. Iya. Jadi begitu. Nanti kan sambil bisa. Tapi kalau bisa bahasa Arab langsung, ibarat orang bicara itu ya langsung apa yang diucapkan, langsung memahami apa yang diucapkan. Ya. Tapi nek orang tidak bisa bahasa Arab, nggak bisa memahami, maka ya agak sedikit telat mikir lah istilahnya agak telat mikir dikit, karena memang kita harus perlu buku terjemahan, harus ya menghafalkan. Kalau langsung menghafal maknanya pun juga bisa. Berarti ada anjuran membaca itu dengan paham, ya. Ini sebenarnya nggak terlalu ideal, nggak terlalu target yang terlalu muluk, terlalu tinggi-tinggi, enggak. Ini memang mestinya kita ini orang yang mengatakan Al-Quran sebagai panutanku itu ya mestinya memahami, ya, petunjuk panutan itu mesti dipahami. Lah kok nek gak dipahami Qur'ane ngajak ngulon, awake dhewe mlaku ngalor, ya. Mergo gak paham petunjuknya, gak bisa membaca. Lah karena itu monggo ini sama saja memotivasi kita untuk bisa menghayati Al-Quran. Supaya bisa menghayati, kita memahami maknanya. Supaya kita memahami maknanya, kita tahu artinya. Supaya tahu artinya, kita pahami bahasanya. Nanti begitu, urutannya begitu, ya. Jadi monggo semangat untuk tetap bagaimana mempelajari ilmu-ilmu yang menunjang kepada pemahaman Al-Quran yang memang kitab yang begitu akrab dengan kita. Jadi yuqatti ayatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibayangkan. Kalau kita membaca tafsirnya sekalian, itu langsung. Karena ngerti artinya tok. Itu ya terbatas, masih sempit. Ya. Tapi kalau kita langsung membaca tafsirnya, Alhamdulillahi rabbil alamin, al-alamin itu apa? Misalkan alhamdulillah itu misalkan as-sana 'alal ihsan, itu pujian karena kebaikannya, misalkan hamdu pujian, ya. Kalau al-madhu itu tidak mesti laisa 'alal ihsan, lakin alhamdulillah khairihi, atas kebaikannya bukan karena jasanya, tapi alhamdulillah misalkan itu nanti Rabbul alamin, al-alamin, ya, seluruh alam, wa nahnu minal alam, ya. Al-alamin itu seluruh alam semesta, kita ini bagian daripada alam. Jadi Rabb penguasa alam, kita ini juga tidak lepas dari kekuasaan Allah. Misal ini contoh saja, dimaknai, ya, dimaknai betul. Kalau kita membaca tafsirnya lebih luas. Saya ketika sholat di belakang imam, kebetulan imam itu membaca ayat yang dibaca itu kebetulan kita pernah mendalami tafsirnya, enak sekali.
Ya, ada ustadz saya ngajar tafsir surat Yusuf contoh. Ya, hidup sekali ketika di belakang imam, panjang-panjang rak rosok. Ning nek orang ngerti artine, ya sekul wae Lek. Ya itu tadi ya. Ya itu tadi ya. Margo gak ngerti, ning nek ngerti artinya. Ngerti artinya, imam bacaannya titis tepat, ya, pelafatannya panjang pendeknya enak sekali. Indah nih, karena bisa memaknai. Kan dulu sering saya ingatkan nih kawan sekalian, ibu-ibu, bapak-ibu, sebuah di antara kenikmatan yang kita rasakan ketika kita itu bisa memaknai setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada nikmat. Kalau nggak bisa memaknai tidak ada nikmatnya, kurang nikmat, kurang nikmat. Tapi kalau kita memaknai nikmat, ya. Jadi berjuang, tolabul ilmi kados jenengan sakniki lenggah mriki, ya. Jadi mestinya wau saya berkerja agak kondur menjelang maghrib, terus gage-gage, terus langsung ganti aktivitas. Ini enteng. Mergo jenengan tahu maknanya. Oh, saya kalau mendatangi majelis taklim, saya akan mendapatkan ilmu untuk petunjuk jalan saya. Itu makna. Saya kalau menghadiri majelis taklim, saya akan mendapatkan keberkahan karena Allah berjanji demikian, dan malaikat juga akan ikut mendoakan untuk talibul ilmi hatal hitan fis sama fil ma, hatal hitan fil ma, sampai ikan yang ada di air pun ikut mendoakan para talibul ilmi. Itu makna namanya. Akhirnya karena kita ngerti maknanya, enteng jenengan itu gembregah tindak sinadan sayah itu karena tahu maknanya, ya. Tapi nek nggak ngerti maknanya, Pak, urip kabeh kuwi lho ora penak. Nek ora ngerti makna hidup, nek sampean ora ngerti arti hidup kuwi, urip kuwi nggih apa ya gur kaya ngene-ngene wae. Iku ora penak. Mula ibaratnya nek kata sapa kae Mbah Minto, Klaten iki lho, dalile Mbah Minto. Urip kuwi kaya kopi. Ya. Nek iso menikmati ya enak. Ning nek ora iso menikmati ya gur pahit tok rasane ngoten iki. Jadi hidup niku ya kalau jenengan ndak bisa menikmati rasane ya gur pahit tok. Ning kopi niku lek pahit. Ning nek bagi sing menikmati malah gak nganggo gula. Nek nganggo gula itu mengganggu kenikmatan. Nek sing penikmat kopi ning ngoten nggih. Sampai nek ngunjuk kopi sing nganggo gula napa mboten, Pak? Tasih nggih. Oh, gula berarti urung penikmat sampean. Nah niku nek jenengan tumbas apa nek jeneng sing kopine sithik lho sak tutup tok regane 10.000 niku lho, Pak. Espresso apa? Apa yang apa Americana apa? Yang sithik tok. Jadi seruput tok. Regane 10.000 mung sak tutup ngene iki. Nah. Lha niku nek mati apa? Lah nek aku yo kurang, nek aku gawe kopi kaya komburan kaya glegek-glegek ngono kae. Dadi ngatek plempoken kae. Kuwi urung penikmat Pak nek ngono kuwi, Pak. Nggih. Dadi nek wong penikmati kopi niku malah tanpa gula. Gula kuwi karepe kan ben manis. Niku malah ganggu kenikmatan. Nggih. Dadi jenengan niku nek ora margo iso menikmati iki ya abot. Iso tindak teko kene iki lho abot. Abot tenan niku. Ini karena bisa memaknai, ya, kita bisa memaknai artinya akhirnya ya enteng. Nanti nenek rene wis kesel-kesel jadi tetap enteng, ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, misal ya Allah yang Maha Rahman, kasih sayang. Di mana nih kasih sayang Allah ini pemurah, ya. Ini pemurah. Kemurahan Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, yang iman maupun yang kafir semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan apa? Kepemurahan Allah. Nah, dan kafir tetap dikai rezeki, malah kadang-kadang rezeki ini luwih akeh, ya. Ning kuwi bukan sebagai pertanda bahwa Allah menyayangi mereka, enggak. Tapi Ar-Rahim itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, kasih sayang. Wa kana bil mu'minin rahima dan sebagainya misalkan. Ini karena kita ngerti. Jadi terus ya berhentinya dipotong ayat demi ayat, dikasih jeda waktu untuk menghayati. Kemudian yang berikutnya, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husna. Sahih rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinul Qur'an.
hiasilah Al-Quran itu bi aswatikum dengan suara indah kalian. Okay. Atas wow, imam membaca surat At-Tin dan membaca surat At-Takatsur. Apa yang kedua tadi? At-Takatsur. Bacaannya enak, ya, menikmati, enak juga. Daripada misalkan jadi imam, ya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu ya benar juga. Ya. Tapi kalau dibaca dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, beda. Ning rasake ya beda. Ya. Bacaannya bener, panjang pendeknya tepat, ya. Makhrajnya titis. Niku le maca ya penak. Nek makhrajnya kurang, ya. Karena itu semuanya ada maknanya. Bisa yang menjadikan makna itu salah itu dengan 3 hal. Ya. 1, salah di dalam melafadzkan makhraj. Misalkan ya nikmah menjadi niqmah. Itu sudah berbalik artinya. Nikmat itu artinya kelezatan, keenakan, kenikmatan. Tapi kalau niqmah itu artinya azab, siksaan. Ya. Balas dendam. Wah, itu artinya kan jauh. Karena makhraj. Ya. Kharaja dengan haraja berbeda. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pakai kha dengan mahraja. Haraj itu artinya sulit, berat. Kalau makhraja solusi. Kan kebaliknya lagi toh. Contoh, salah pelafatan makna. 1. Yang kedua, salah panjang pendeknya. Ya. Innal insana lafi khusr. La fi khusr. Beda ya. Panjang pendeknya ya, nanti kalau lafi itu penguat, tapi kalau la itu malah meniadakan. Ya. Kemudian yang ketiga, saya kok lali tadi. Satu, perbedaan salah di dalam pelafatan, yang kedua salah di dalam panjang pendeknya, yang ketiga salah di dalam harokatnya. Kalau harokatnya salah, ya sudah berbeda. Jadi misalkan ada orang mengatakan qabul dengan kubul, misalkan qabul itu artinya menerima. Kalau kubul lawannya dubur, ya beda ya. Misalkan ini salah harokat, maka dari itu dihindari 3 ini. Nek sudah 3 itu soal tahsinnya monggo. Sing penting bener dhisik. Nek soal tahsin, suara yang indah dan sebagainya itu sudah plus-plusnya lagi. Tapi yang baku 3 hal itu nek iso ojo ngantek keliru, sebab ya jadi banyak yang keliru. Waduh, saya pernah ngikuti khutbah Jumat, khutbahnya bagus sekali. Nampak bahwa khotib itu punya ghirah, punya semangat dalam berislam. Nampak sekali. Begitu giliran membaca dalil, waduh, takban kalau bahasa orang Arab, payah gitu ya. Dia membaca, waktu itu saya masih ingat, saya kan juga buru-buru. Saya jam sekian harus sampai di bandara. Saya sementara jarak dari tempat itu ke bandara itu masih 1 jam. Ya, saya juga terus ada khutbahnya waktu itu membaca hadis. At-tayyaratu syirkun. Itu salah membaca, salah panjang pendek dan salah harokat, 2 salahnya. Beda artinya. Yang benar itu at-tiyaratu syirkun. Dulu pernah lewat. At-tiyaroh, tiyaroh itu artinya klenik. Tiyaroh itu nisbatul hawadits. Ya. Ila syai'in la alaqata fihi, ya. Bin nisbati ya lil ilmi lil ma'rifah wa laisa hunaka burhan minal wahyi. Yang namanya tiyaroh itu mengkaitkan satu kejadian, namanya tiyaroh, mengkaitkan satu kejadian dengan sesuatu yang enggak ada kaitannya secara ilmiah dan juga enggak ada penguat dari wahyu, dari dalil, enggak ada. Itu namanya klenik kalau bahasa
Ya, kalau bahasa yang khurafat, ya. Lah itu le maca salah. Mestinya at-tayyaratu dibaca at-tayyarah. Artinya tayyarah kuwi kapal terbang. Loh, kapal terbang itu syirik. Saya waktu itu sambil membawa syekh dari Sudan. Begitu keluar dari masjid saling tuding sama dengan dalil at-tayyaratu syirkun. Beliau nuding saya nuding beliau juga itu ya. Awas, tayyaratu syirkun. Pesawat itu syirik. Wah, ya naik pesawat itu. Kleru. Nah, itu kok nek maca ya kudu sing bener sing titis. Yang betul at-tayyaratu menjadi at-tayyaratu. Ini contoh. Jadi maaf. Ya, ini kalau ini sudah menghiasi dengan suara indah kita. Fa inna sautal hasan, karena suara yang indah, suara yang baik itu yazidul Qur'ana husna, agar menambah Quran itu menjadi baik juga, enak didengar, ya. Jadi ada ya kalau jenengan mboten sah peksa-peksa. Wong iki gawan kadang-kadang. Nek sampean memang masih ada upaya-upaya yang itu ranah usaha untuk memperbaiki, menjernihkan suara, membersihkan suara, monggo itu dilakukan halal. Niate krono ge maca Quran, yen maca Quran supaya indah baik, gurah misalkan jenengan. Terus ngunjuk apa kuwi misalkan putihan hangat putihan, air hangat putih. Atau ngunjuk madu dengan jeruk nipis, atau ngunjuk apa ya, itu usaha-usaha begitu monggo dilakukan, tidak apa-apa. Tapi nek sing wis suarane wis falas ya angel wis gitu ya. Ya. Jadi kayak Iwan Fals. Iwan Fals tapi suaranya ora falas itu, Pak ya. Jadi ini mboten usah dipaksa, nek ini mboten usah dipaksa, tapi sing penting bener niku wau. Nek suaranya apa ya ndak apa-apa. Kalau dadi kelingan zaman semanten pas jadi santri. Enten santri niku sregep banget. Nek salat mesti sop awal. Ya. So adzan kadang-kadang. Tapi suaranya mboten apik. Suaranya ki atos falas kan. Jadi ora penak nek ngono. Lah tapi piyambak iki wong juga enggak, dia kan pengen memburu fadilah. Memburu apa keutamaan. Nah dia ya berhak, wong dia sok detenge awal dia adzan. Enten rencange niku sing ngrungokke sing ora seneng. Dipanggil, rasa tak sebut namanya. Fulan, kamu itu enggak tahu diri kata dia. Suaramu itu enggak bagus, sukanya adzan kata dia. Suaramu itu enggak bagus, enggak enak didengar kok, sukanya adzan kata dia. Kamu itu, saya itu udah berangkat ke masjid tapi dengar yang adzan kamu pulang lagi kamu. Guyon ini orangnya lucu. Ketika datang ke rumah saya tak ingatkan kamu itu terlalu. Iya betul ya. Ingatkan ya. Kebetulan dua-duanya yang suka adzan itu kapan itu ngabsen saya. Ya. Ustaz Mustaqim marah, oh ya orangnya juga baik sekali. Yang satu juga baik tapi sambil guyonnya begitu. Belum lama juga datang ke rumah. Kedua-duanya tak ingatkan. Waktu kalau kita ketemu waktu jadi santri itu kan Pak, jadi nostalgia masa lalu. Mula nek reuni iki dadi marake nom. Reuni murid TK itu senajan umure wis 55 iki ijek kaya santri TK gitu lho. Reuni SMP nadan wis umure swidak ku ya kaya cah SMP ya. Reuni SMA ya ngono itu. Biasane kok terus yo guyon terus ya ngoten kae. Dadi nek jenengan pirsa Pak Kiai padha reuni iki ya wis kaya santri kae ya. Jadi disunahkan kita untuk menghias berhias. Maka kenapa rahasianya ketika para mubaligh itu membaca kitab, dibaca biasa datar. Tapi begitu qala Allah Ta'ala itu mesti dibaca dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biasanya ora dibaca datar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tumdal. Ndak. Walaupun alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dibaca begitu. Dengan khotib-khotib kan begitu. Itu ada sunnahnya. Jadi bukan kok gawe-gawe, enggak. Memang ada sunnahnya. Anjurannya pas menemui ayat Al-Qur'an dibaca dengan zina, bizina, dengan menghias, dengan tafannun fil qiraah bahasa. Tafannun itu dengan seni di dalam membacanya orang delujur tapi dengan seni. Saya lanjutkan yang poin yang kelima. Kana sallallahu alaihi wasallam yamuddu sautahu bil Qur'an maddan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan bacaan Al-Qur'an dengan sepanjang-panjangnya. Maksudnya tadi itu bukan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tabdana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi lemoco ora datar, ora kaya lafat-lafat atau naskah-naskah yang lain ketika menjumpai ayat. Kalau hadis tidak ada seperti itu, maka ketika membaca hadis biasa saja. Ya, jadi dengan pirsa para khatib, para kiai niku nek manggihi ayat kok lemoco terus pakai tafannun fil qiraah, disenikan dalam baca. Memang ada anjurannya. Kalau mau hadis terus biasa, kalau itu memang tidak ada, Rasulullah tidak menganjurkan begitu. Ya. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, kana yaqumu idza sami'a as-sarikh ad-dik, muttafaqun alaih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ayam berkokok itu berdiri. Wah, doanya pripun, Pak? Doanya piye, Ustaz? Ada doanya enggak? Waduh, ini jujur berarti tidak berdoa selama ini. Nah, urusan doa kan mestinya hafal. Bang, doa itu dilakukan. Jadi berarti orang berdoa. Nanti dianukan ya, ada doanya. Kalau beledek kan wis biasa nggih. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Enten lari-lari lagi dolanan, lari keruyukan ngoten anak bledek buar, spontan bocah kuwi kabeh berdoa. Cah pondok niku enten. Nek cah njaba ngerti. Nek cah njaba ora ngerti. Langsung spontan sampai kaget. Masya Allah subhanallah. Karena mereka sudah terbiasa. Begitu dengar bledek itu langsung spontan kayak kur kae doane. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, iki PR awake dhewe kudu melihat lagi nanti terus bar kuwi dilazimi. Saya termasuk juga belum melazimi. Enake ora hafal berarti belum melazimi. Nah, ini nanti sama-sama kita mendoa ya. Ini saya kan banyak yang hafal tapi nanti saja doa ketika kita mendengarkan. Tapi Rasulullah berdiri. Ya, berdiri artinya Rasulullah ada semacam penghayatan bahwa ini makhluk yang Allah ciptakan dengan suara yang indah. Kan indah, jago niku suaranya indah. Nah, kayak latihan kayak yo kagok-kagok ta, Pak. Nek anu indah. Jago yo macam-macam. Ayam Sulawesi ayam ketawa kayak mau kuki kok ngekek-ngekek ya. Nah, ayam Jawa ya ngoten niku ayam apa kuwi? Ayam Bangkok sekak. Kuk kuk kuk. Nek wong tukang ayam Bangkok ngerti ngono digoleki. Dikit aduh ya. Nah, ayam pelung mantek sih kepalane kula duwe ayam pelung. Peluru apik ya. Wow niku. Nah, niku mau pitik subhanallah nggih. Pitik beda-beda. Nggih, mangke insyaallah dilanjut di poin-poin berikutnya. Ini baru satu halaman, itu ada 3 halaman tentang qiraatun Nabi. Mudah-mudahan bisa memberikan tadzkirah buat kita semuanya, memperbaiki setiap keadaan kita dari apa yang kita pelajari. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.